pemirsa, kita lanjutkan kajian kita di Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita bersama-sama membaca kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, didukung oleh syarah Muraqamah Putihah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita sampai di pertemuan ketiga ya. Ini masih terkait dengan pengantar dari Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifun nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi ila yaumiddin. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Ketahuilah saudaraku bahwa manusia dalam hal mencari ilmu, motif-motif seorang mencari ilmu itu ada tiga bagian, tiga keadaan, tiga kondisi. Pertama adalah rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad. Seorang yang mencari ilmu dengan motif untuk mencari dan menambah bekal dia hidup di akhirat kelak ya. Artinya apa? Dia mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaksud bihi illa wajhallahi wa daral akhirah. Dia mencari ilmu hanya berpandangan bahwa ini adalah murni ibadah kepada Allah. Ini adalah aku lakukan untuk kepentingan akhirat. Fahada minal faizin. Inilah kelompok orang yang beruntung. Yang pertama adalah thalabul ilmi liwajhillahi wad daril akhirah. Seorang mencari ilmu hanya karena Allah dan kepentingan akhiratnya. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Kelompok kedua adalah seseorang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk menjadi alat, menjadi sarana mendukung kepentingan-kepentingan kehidupannya yang sementara di dunia ini. Wa yanalu bil 'izza wal jah wal mal. Dengan ilmunya dia memperoleh kedudukan yang tinggi, pangkat, derajat dan harta benda di dunia. Wa huwa 'alimun bidzalika. Dia sadar atas apa yang dia lakukan itu. Mustasyirun fi qalbi rukakat halihi, dan di dalam hatinya dia menyimpan begitu rendahnya yang menjadi tujuan dia dalam pengembaraan dalam mencari ilmu. Khusata maqsadhi, dia juga menyadari adanya kehinaan, nilai kehinaan dalam dia memasang niat tadi, motif dalam mencari ilmu tadi. Sadar dia. Fahada minal mukhatirin. Orang yang demikian adalah orang yang patut merasa khawatir. Fa in ajaluhu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Tingkat kekhawatirannya adalah apabila ajalnya itu mendatangi dia, kematian datang kepadanya sebelum taubat, sebelum dia melakukan taubat, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa baqa amruhu fi khatiril masyiah. Keadaannya nanti
urusan-urusan akhiratnya nanti setelah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu masih dalam warning, dalam bahaya lagi. Karena apa? Ini manut pada kersanipun Allah, masyiatillah. Insya'a, apabila Allah ghafar lahu, apabila Allah mengampuni dia, insya dakhalahun nar, jika Allah berkehendak pun akan membiarkan dia dan menyiksa dia di neraka. Naudzubillah. Wa in waffaqa lit-taubati qabla hurul ajal, tapi apabila dia dapat melakukan taubat sebelum lepasnya ajal, sebelum kematian dia ada kesempatan untuk taubat dan dia bertaubat, wa adhafa ilal ilmi al-amal, kemudian mampu mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh tadi dengan jalan yang benar, yang baik, wa tadaraka ma faradha fihi minal khalal iltaha bil faizin, kemudian dia mampu menyusuli apa yang telah dia lakukan, kemaksiatan yang lalu disusuli dengan kebaikan-kebaikan, iltahaqa bil faizin, dia punya harapan untuk berkumpul dengan orang-orang yang beruntung atau kelompok pertama. Fa inat taiba minadz dzambi, karena orang yang bertaubat meninggalkan dosa-dosa, iku kaman la dzambalah, di sisi Allah sebagaimana seperti orang yang tanpa dosa sama sekali. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dalam bahasa lain. Kemudian kelompok ketiga adalah warajulun salisun, orang yang ketiga dalam kaitannya motif mencari ilmu, istahwadha 'alaihi syaitan, orang yang mencari ilmu yang dalam penguasaan syaitan, fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mali wa tafakhur bil jahi wa ta'azzus bi kathratil asba'. Siapa orang yang menuntut ilmu dengan tunduk kepada rayuan syaitan? Ialah orang yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk bermegah-megahan dengan harta, sombong karena pangkat, merasa agung karena followernya banyak. Masya Allah, merasa mulia bi kathratil abah, dia merasa dirinya orang yang mulia karena dipuja-puja dan followernya banyak, ma'iyahnya banyak. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhali, dia bisa masuk, membawa ilmu, dengan ilmunya dia bisa masuk ke semua sendi-sendi kehidupan, rojaan ayyak dia minat dunia, dia bisa masuk ke lini apapun. Tujuannya adalah rojaan, berharap dia mendapatkan fasilitas duniawi, dia di endorse kemana-mana oleh perusahaan-perusahaan tertentu misalnya, ya. Kebutuhan hajat-hajatnya dia berharap dipenuhi dengan ilmunya. Wa huwa ma'a dzalika yudhmiru fi nafsi annahu 'indallahi bimakanatin littisamihi bisimatil ulama. Dalam kondisi yang demikian, di dalam dirinya ada perasaan bahwa dia itu punya posisi mulia di sisi Allah,
dia berasumsi, berhalusinasi bahwa dia itu mulia di sisi Allah, punya tempat khusus di sisi Allah. Kenapa? Litisami simatul ulama, karena dia telah menggunakan atribut-atribut ulama di hadapan dan di depan followernya. Dia memakai jubah yang luar biasa, pakai udung sorban yang luar biasa, pakai sirwal atau celana, bukan sarung, bukan kain sebagai izarnya ya Nabi, pakai celana yang demikian syar'inya, itu kan seperti ini. Dia litisami istimatul, dia menggunakan atribut-atribut keulamaan. Subhanallah. Wa tarassama birusumihim, kemudian dia pun mempunyai formula-formula yang nampaknya formula-formula yang dimiliki oleh para ulama, fiziyi dalam hal pakaian, wal mantiki dalam hal cara berbicara. Pakaiannya luar biasa, omongannya ataupun kemampuan berbicaranya, kalamnya luar biasa. Ma'atakalubi ala dunya zahiran wa batinan, disertai semangatnya bergelut dengan dunia secara lahir dan batin, zahiran wa batinan. Ini fahada minal halikin wa minal hamqa. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang hancur, orang-orang yang rugi, serugi-ruginya, minal hamqa, dan termasuk orang-orang yang dungu, orang-orang yang pandir, orang yang kumprong dalam bahasa pesantren. Nauzubillah min al-maghrurin, yang tertipu. Dia menipu dirinya sendiri, akhirnya dia merasa nyaman dengan tipuan-tipuan yang dia alami, dia rasakan, gitu kan. Idhir raja'u munqati'un an taubati lidzanni annahu minal muslimin. Kenapa? Kenapa mereka tertipu? Karena harapan adanya taubat dari dia itu sangat-sangat tipis, mungkote, bahkan terputus, kata Al-Ghazali. Kenapa? Lidzannihi annahu minal muslimin, karena dia mempunyai rasa, mempunyai halusinasi, mempunyai praduga dalam dirinya, itu kan, bahwa annahu minal muslimin, bahwa saya itu orang yang baik, saya itu ahli surga, saya itu orang saleh, saya itu dan seterusnya. Ini adalah ar-raja munqati'un an taubati, yang menutup harapan secara naluriah kita ya. Karena apa? Menutup harapan untuk bertobat karena dia sendiri merasa dirinya itu orang yang paling baik. Bahwa ghafirun an qouli ta'ala, dia lupa akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya itu lebih khawatir, sebagaimana khawatiran kita pada dajjal. Ada dajjal yang lain. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dajjal yang lain itu ya Rasulullah? Qala ulama usu. Dajjal akhir itu adalah ulama su, ulama yang keulamaannya untuk kepentingan dunia semata. Wada di anna dajjala ghayatu al-idlal. Kenapa? Karena dajjal itu tujuan utamanya adalah idlal, menyesatkan umat Muhammad. Wa mithlu hadzal alimi, sebagaimana orang alim ini
Wa in sarrafa an-nas 'anid dunya bilisanihi wa maqali wa wadafi'un lahum ilaiha bi'amali wa ahwali. Walaupun dia itu mengajak manusia berpaling dari dunia dengan ucapan, dengan makalahnya, fa wadafi'un lahum ilaiha bi'amali wa ahwali, tapi praktek yang dia lakukan itu bertentangan dengan apa yang dia katakan, apa yang dia tausiahkan di hadapan manusia seperti itu. Walisanul hal, padahal lisanul hal, tindakan nyata iku antaku min lisanil maqal, lebih mempan, lebih berbahaya dibanding lisan yang mengucapkan kata-kata. Kata-kata itu lebih perbuatan itu lebih berbahaya dari kata-kata. Wattiba'un nas, naluri manusia ilal musa'ad fil amal amilu minha ilal mutamad fil aqwal. Naluri manusia itu gampang melakukan meniru perbuatan atau duplikasi perbuatan dibanding dia harus mengikuti ucapan-ucapan. Lisanul hal itu antaku min lisanil maqal, seperti ini. Orang itu lebih cepat melakukan duplikasi kepada perbuatan dibanding mengikuti sebuah teori semata. Inilah pemirsa yang berbahagia, 3 kelompok pencari ilmu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari sifat yang ketiga, ulama usu, yang oleh Rasul pun dikatakan sebagai dajjal yang mengkhawatirkan. Fama afsatu hadzal maghrur bi amali aktsar mimma aslahu bi aqwali. Orang yang dijuluki sebagai ulama usu ini adalah ulama usu ini merusak tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan tindakan-tindakan, dengan perilaku-perilakunya itu lebih banyak dibanding nilai-nilai kebajikan yang disampaikan kepada umat. Jadi tausiah bil lisannya itu sedikit, tapi praktek-praktek keburukan yang ditampilkan di muka publik itu luar biasa. Illa yastajri'ul jahil ala raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena umat itu akan berani kepada pelanggaran norma-norma agama, norma-norma sosial, karena contoh yang telah dilakukan oleh para ulama sunya tadi, yang menjadi panutannya tadi. Faqad syara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asyi. Sehingga ilmu yang dia miliki itu menjadi sebab keberanian hamba, keberanian manusia lumrah, keberanian umat dari ulama su ini untuk melakukan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fakun, dengan kondisi 3 hal ini, fakun ayat talib minal fariqil awal. Wahai saudara-saudaraku, jadilah kalian kelompok pertama. Wahdar antakuna minal fariqits tsani, jangan sampai Anda menjadi orang atau kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin ajilahul ajal qabla taubati fakhasir.
Banyak sekali orang yang menunda-nunda kebaikan, ajalnya datang lebih dulu sebelum dia bertaubat. Fakhasir, maka dia menjadi orang yang merugi. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hindari dan tolong hindari antakuna minal fariqis tsalits, jangan sampai Anda menjadi bagian dari kelompok ketiga. Betahlah, Anda akan hancur, halakan sehancur-hancurnya. La yurjamau falahuka wala yantadru sholahuka, kehancuran yang tidak ada harapan untuk Anda bangkit beruntung kembali untuk menjadi yang terbaik. Fa'lam anna bidayatu zahiratut taqwa, ketahuilah bahwa bidayatul hidayah, awal dari adanya hidayah adalah zahiratut taqwa, menampakkan ketakwaan. Wa nihayatuha, puncak dari hidayah adalah batinatut taqwa, takwa yang sudah membalung sumsum. Fala aqibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Adanya siksa karena seorang tidak bertakwa. Demikian pula hidayah itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Bertakwa, sedangkan takwa adalah ibaratun an imtitsali awamirillah, ungkapan dari praktek imtitsali awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wasinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma kismani, takwa itu ada dua bagian. Wa ana usyiru alaika bijamalil mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil kismaini jami'an. Ke depan akan saya sampaikan kepada Anda secara ringkas apa itu zahirut taqwa, zahiru ilmu taqwa, ilmu untuk sampai kepada predikat takwa itu seperti apa. Bil kismaini jami'an, baik takwa dalam arti pertama maupun kedua yang nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian mu'alif juga mengatakan akan melengkapi ini dengan kisman thalithan, bagian takwa yang ketiga, liyasir hadzal kitab jami'an mughanniyan, supaya kitab kecil ini mampu mencakup segala hal yang terkait dengan bidayatul hidayah dan awal dari takwa zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.